Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, selamat pagi bosku. Tetap sehat ya bos. Ini bos, hari ini kita akan mereview perbandingan kandang entok yang cocok dan nyaman untuk kelangsungan pembibitan di kandang. Dan persentase penetasannya bagus, termasuk untuk tidak berebut kandang maupun kenyamanan untuk betinanya. Saya sudah melakukan perbandingan ini kurang lebih satu periode untuk membandingkan kenapa di kandang salah satu diskat saya kandangnya telurnya sering menemui kegagalan. Jadi saya akan memberikan contoh untuk di salah satu sekat kandang saya yang sering bermasalah. Oke ya bosku ya, yuk lanjut bos. Ini contoh kandang yang di sekat saya, walaupun memang kandangnya lahannya sempit, ukuran 3x2 meter persegi, itu terkadang suasananya itu tidak nyaman, sehingga kandangnya ini sering ribut penghuninya untuk betinanya itu berebut tempat kandang untuk bertelur. Dan terkadang satu petarangan diisi 2 betina. Nah, terus ditambah lagi dengan saat mengeram sudah memasuki beberapa hari terus ditinggalkan, jadi nggak konsisten dalam mengeram. Ini disebabkan faktor kandangnya itu sebenarnya nggak nyaman untuk pengeraman. Dalam pengeraman itu yang mempengaruhi faktornya adalah kenyamanan dan tidak ada suara-suara maupun kandangnya itu suhunya stabil dan teduh. Alas kandang tidak becek maupun amoniaknya tidak ada. Itu yang mempengaruhi untuk setting kandang di dalam kandang pembibitan. Nah, ini contoh kandang saya. Dari evaluasi saya sudah membandingkan kenapa di kandang saya yang ini untuk produktivitasnya itu agak berbeda dibandingkan dengan kandang di sebelahnya. Ini karena saya berbeda konsepnya bos. Ini dalam satu area ini itu antara tempat minum, tempat makan, termasuk untuk petarangannya itu jadi satu bos, sehingga merasa yang angkrem itu tidak nyaman, terutama saat kita kasih pakan, yang angkrem keluar ikut makan. Itu yang menyebabkan sering tidak nyamannya seperti itu. Masih apalagi kalau pakannya itu agak telat. Untuk kandang sebelahnya nanti kita akan bandingkan. Nah, contohnya ini bos, ini kandang yang konsep yang nyaman bos. Jadi dilihat dari indukan yang bertelur maupun yang mengeram itu memenuhi tempat pengeraman. Ini area ini saya siapkan memang kayak kalau rumah itu 2 sekat bos, satu untuk tempat makan maupun tempat minum. Di sini tempat makannya di sini maupun tempat minumnya di sini.
Nah, ini tempat yang terpisah khusus untuk indukan yang mau bertelur. Jadi ini area khusus bos, area khusus untuk bertelur maupun mengeram. Nah, coba cek nih, ini udah banyak yang bertelur, ini penuh semua nih bos. Kenapa kok pada milih bertelur di sini? Nah, ini pertanyaannya, karena beberapa faktor yang mempengaruhi bos. Contoh dari di sini udaranya sirkulasinya enak, nggak panas, nggak terlalu dingin, jadi cenderungnya itu udaranya segar. Terus tingkat kenyamanannya, tidak banyak lalu lalang dari sesama betinanya, karena betinanya yang tidak bertelur mau mengeram itu akan tetap di dekat tempat pakan. Nah, di tempat pakan maupun tempat minum. Ini salah satu solusi bagaimana membuat desain kandang untuk pembibitan yang optimal. Jadi dibuatkan tersendiri untuk area bertelur maupun mengeram, terpisah. Hanya ini hasilnya memang luar biasa, dan tingkat produktivitasnya, daya tetasnya juga tinggi bos. Dan tempat untuk bertelur ini tempat bertelur namanya, kandang tempat bertelur dan mengeram, itu identik dengan kandangnya itu kan bukan tempat nongkrong untuk teman-temannya, makanya kandangnya selalu kering. Yang basah kan biasanya dia tempat area minum maupun tempat makan. Dari tempat pencahayaannya juga berbeda. Jadi ini ideal untuk konsep pembibitan, itu harusnya memang tempatnya dipisah menjadi dua, satu tempat untuk bertelur, satu tempat untuk area makan maupun area minum yang berjauhan. Itu konsep yang praktis. Walaupun tempat kita terkadang sempit, nggak ada masalah bos, yang penting dipisah. Bila mana ada pertanyaan maupun masukan, silakan kita belajar bareng bos. Ayo bos, terima kasih bos. Wassalam.